Halo guys, selamat datang di Ensas Labar TV. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Prancis yang berjudul Evolution. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Nicholas adalah seorang anak laki-laki yang sering sakit-sakitan dan tinggal di tepi laut bersama ibunya. Suatu hari saat berenang, ia melihat sesuatu yang mengejutkan, yaitu sesosok anak laki-laki yang sudah mati dengan bintang laut merah di perutnya. Karena ketakutan, Nicholas segera berlari melintasi bebatuan gelap di sepanjang pantai untuk melaporkan temuannya kepada ibunya. Tanpa ragu, sang ibu langsung menyelam ke laut dan kembali membawa bintang laut itu. Namun, ia berkata bahwa tidak ada mayat di sana. Di rumah, Nicholas diberi makanan berlendir untuk makan malam. Lalu ibunya memberinya obat. Karena penasaran, ia bertanya penyakit apa yang sebenarnya dideritanya. Sang ibu menjelaskan bahwa semua anak laki-laki di pulau ini membutuhkan perawatan karena tubuh mereka akan mengalami perubahan seiring bertambahnya usia dan perlahan menjadi semakin lemah. Malam itu, semua ibu di pulau berkumpul di suatu tempat. Mereka kemudian pergi ke tepi pantai. Tak lama setelah itu, ibu Nicholas kembali dengan mayat yang sebelumnya dilihat Nicholas. Sementara ibu-ibu lainnya mengelilinginya. Keesokan harinya, Nicholas bermain dengan bintang lautnya. Namun anak-anak lain mengejeknya karena takut pada hewan itu. Karena kesal, Nicholas marah dan menyerang salah satu anak. Setelah itu, ia memotong salah satu lengan bintang lautnya. Setelah ledakan emosinya, ibunya membawanya ke rumah sakit untuk observasi rutin. Di sana, seorang dokter menyuntikkan cairan kuning ke perutnya. Nicholas diminta untuk menginap semalam di rumah sakit. Saat malam tiba, Nicholas menyadari bahwa ia ditempatkan di bangsal bersama anak laki-laki lain yang telah menjalani operasi serupa. Mereka mulai bertanya-tanya penyakit apa yang sebenarnya mereka derita. Malam itu, seorang perawat terlihat menonton rekaman operasi sesar yang dilakukan sebelumnya. Setelah dipulangkan dari rumah sakit, Nicholas mulai mencurigai ibunya dan para perawat karena merasa mereka telah berbohong kepadanya. Ia pun memutuskan mencari tahu kebenarannya. Suatu malam, Nicholas mengunjungi rumah temannya yang bernama Victor. Mereka berdua menyelinap keluar untuk mengintip apa yang sebenarnya dilakukan para ibu di pulau itu. Namun, di tengah perjalanan, Victor ketakutan dan memutuskan untuk lari kembali ke rumah. Nicholas tetap melanjutkan perjalanannya sendirian. Saat tiba di tempat tujuan, ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Para wanita berbaring telanjang di lumpur, membentuk lingkaran, dan mengoper sebuah benda satu sama lain. Karena ketakutan, Nicholas segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia mengintip ibunya yang sedang mandi lumpur. Di punggung ibunya, Nicholas melihat sesuatu yang aneh seperti menghisap. Keesokan harinya, Nicholas kembali ke rumah sakit. Kali ini ia diberikan USG oleh seorang perawat bernama Joy yang tampak cemas. Mereka mendengar detak jantung janin meskipun Nicholas tidak sedang hamil. Ia kemudian dipindahkan ke sebuah kamar untuk menunggu operasi terakhirnya. Di sana ia bertemu anak-anak lain termasuk Victor sahabatnya. Malam itu Victor menjalani operasi. Setelah operasi, makhluk aneh dikeluarkan dari perut Victor dan dimasukkan ke dalam toples. Sayangnya, Victor meninggal saat operasi. Keesokan paginya, Nicholas bertanya kepada perawat tentang keberadaan Victor. Namun, perawat itu berbohong, mengatakan bahwa Victor sedang memulihkan diri. Untuk meyakinkan Nicholas, seorang perawat datang membawa kerang ke bangsal, mengklaim bahwa itu dikirim oleh Victor. Tak lama setelah itu, ibu Nicholas datang mengunjunginya dan membawakan makanan. Namun, Nicholas menolak untuk memakannya. Saat ibunya kesal dan mulai melihat-lihat buku sketsa miliknya, Nicholas pun menuduh bahwa wanita itu bukan ibunya. Para perawat kemudian memaksanya makan dan mengambil buku gambarnya. Di rumah sakit, Nicholas mulai berteman dengan seorang perawat bernama Stella yang tampaknya menyukainya. Diam-diam, Stella menyelinapkan krayon kepada Nicholas agar ia bisa menggambar lagi. Gambar-gambarnya bukan hanya tentang anak laki-laki yang sudah mati dan bintang laut, tetapi juga benda-benda asing bagi anak laki-laki di pulau itu, seperti sepeda, mobil, gedung, dan jerapah. Suatu malam, Stella memutuskan untuk mengungkap rahasia besar kepada Nicholas.
Ia menunjukkan sebuah file berisi gambar wanita dengan pengisap di punggung mereka, termasuk salah satu gadis muda di pulau itu. Malam itu Stella membawa Nicholas ke laut. Ia memperlihatkan pengisap di punggungnya dan membiarkan Nicholas menyentuhnya. Setelah itu, ia mengajaknya masuk ke dalam air. Namun, karena terlalu lama berada di dalam air, Nicholas pingsan. Stella segera menariknya ke daratan dan menyelamatkannya dengan CPR. Nicholas kembali ke rumah sakit. Saat malam tiba, ia menyelundup ke ruangan lain dan menemukan salah satu anak laki-laki yang juga dirawat di sana. Ketika Nicholas mendekat, anak laki-laki itu tiba-tiba meletakkan tangan Nicholas di perutnya. Nicholas bisa merasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhnya. Anak itu lalu memaksa Nicholas untuk menekan perutnya lebih keras, hingga akhirnya ia muntah. Karena ketakutan, Nicholas segera berlari dan memasuki ruangan lain di rumah sakit. Di dalamnya ia melihat seorang anak laki-laki mengambang di dalam tangki berisi cairan aneh. Namun sebelum sempat memahami apa yang terjadi, ia tertangkap oleh seorang perawat dan langsung dibawa untuk menjalani operasi terakhirnya. Setelah operasi, Nicholas terbangun di dalam tangki air. Ia terikat dan melihat dua bayi aneh mengambang bersamanya. Karena terkejut dengan apa yang dilihatnya, ia kembali pingsan. Saat sadar, Nicholas menemukan dirinya di tepi laut bersama Stella. Kali ini mereka masuk ke dalam air, tetapi Stella menempelkan mulutnya ke mulut Nicholas, memberikan udara untuk bernapas saat ia membawanya berenang di bawah air. Setelah beberapa saat, Stella mendorong Nicholas ke permukaan hingga akhirnya mereka berdua berhasil naik ke sebuah perahu dayung kecil. Perahu itu perlahan mengapung menjauh dari pulau, membawa Nicholas menuju kebebasan. Setelah memastikan Nicholas selamat, Stella memberinya air segar untuk diminum. Setelah berhasil menyelamatkan Nicholas, Stella menyelinap kembali ke laut, kemungkinan untuk kembali ke pulau. Sementara itu, Nicholas tetap berada di atas perahu. Saat malam tiba, ia menemukan dirinya mendekati pelabuhan sebuah kota besar, dan disitulah film ini berakhir. Oke guys, saya akan jelaskan alur cerita dari film ini. Nah, film ini berlatar di sebuah wilayah tepi laut terpencil, tempat sekelompok makhluk humanoid menjalani kehidupan mereka. Ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Hanya ada anak laki-laki muda dan wanita dewasa. Tidak ada anak perempuan atau pria dewasa. Kemudian dalam film, kita mengetahui bahwa wanita-wanita dewasa ini memiliki pengisap di punggung mereka, menandakan bahwa mereka adalah spesies berbasis air yang dapat bernapas di dalam laut. Mereka ternyata adalah hasil evolusi bintang laut. Satu-satunya cara mereka bereproduksi adalah secara aseksual. Karena tidak ada pria dewasa, mereka menciptakan zigot secara eksternal dan kemudian menempatkannya di dalam perut anak laki-laki sebagai inang. Tubuh anak laki-laki mampu menampung janin hingga tahap tertentu, sebelum akhirnya diangkat melalui operasi dan ditumbuhkan secara eksternal. Jika anak laki-laki tersebut masih bisa bertahan hidup setelah operasi, mereka akan dimasukkan ke dalam tangki air. Di sana, janin tetap tumbuh secara eksternal, tetapi masih terhubung dengan tubuh anak laki-laki tersebut, seperti yang diperlihatkan dalam film. Film ini menggambarkan sebuah konsep evolusi dan reproduksi yang unik, dengan atmosfer misterius yang membuat penonton bertanya-tanya tentang asal-usul dan tujuan spesies ini. Nah, kemudian rahasia di balik pulau misterius ini ya. Nah, setiap hari Nicholas diberi obat. Obat ini memperkuat tubuhnya agar siap menampung janin ketika saatnya tiba. Begitu ia cukup kuat, zigot akan disuntikkan ke dalam tubuhnya untuk berkembang. Bukan hanya Nicholas, semua anak laki-laki di pulau ini menerima perawatan yang sama. Dari sini, kita bisa berasumsi bahwa anak-anak ini sebenarnya diculik dari kota dan dibawa ke pulau ini untuk dijadikan inang bagi spesies humanoid tersebut. Bukti lain adalah gambar-gambar yang dibuat Nicholas. Ia menggambar bukan hanya anak laki-laki yang sudah mati dan bintang laut, tetapi juga sepeda, mobil, gedung, dan jerapah. Hal-hal yang tidak ada di desa ini. Ini menunjukkan Nicholas memiliki ingatan samar tentang dunia luar. Kemungkinan besar karena ia diculik sejak bayi. Namun seiring waktu, anak-anak ini tumbuh dengan ingatan yang semakin kabur tentang asal-usul mereka. Di awal film, Nicholas melihat mayat seorang anak laki-laki di laut. Kita bisa berasumsi bahwa anak itu mencoba melarikan diri tetapi gagal dan meninggal. Para wanita di pulau memilih menutupi kejadian ini agar anak-anak lain tidak berani mencoba kabur.
Salah satu adegan misterius dalam film ini adalah ketika para wanita berkumpul, berbaring di lumpur, dan saling mengoper sebuah benda. Adegan ini semakin memperkuat misteri tentang asal-usul dan tujuan spesies mereka. Kemudian rahasia di balik ritual mengerikan. Nah, di pulau itu, para wanita melakukan ritual reproduksi yang aneh. Saat ada bayi di antara mereka, naluri keibuan mereka meningkat, dan tubuh mereka mulai menghasilkan zigot. Zigot ini kemudian dikumpulkan dan disuntikkan ke tubuh anak laki-laki yang dijadikan inang untuk kehamilan. Dalam salah satu adegan, kita melihat para humanoid menonton video operasi sesar. Ini menunjukkan bahwa mereka belajar bagaimana melakukan operasi tanpa membahayakan janin. Sebelumnya, mereka sering melakukan kesalahan saat operasi yang membunuh anak yang menjadi inang. Hal ini terjadi pada Victor yang meninggal setelah operasi. Namun, jika mereka berhasil memotong dengan tepat, anak laki-laki itu bisa dipindahkan ke tangki inkubasi. Nicholas adalah salah satu yang selamat dan ditempatkan di dalam tangki. Begitu berada di dalam tangki, janin berkembang dengan cepat, sementara inangnya tetap hidup. Mungkin setelah pulih, tubuh mereka akan digunakan untuk menampung zigot baru. Di akhir film, Stella yang benar-benar peduli pada Nicholas memutuskan untuk menyelamatkannya. Ia menyelundupkan Nicholas keluar dan membawanya ke sebuah perahu. Perahu ini tampaknya adalah alat transportasi para humanoid untuk masuk ke kota-kota manusia dan menculik anak-anak baru. Sebuah siklus mengerikan yang terus berulang. Nicholas akhirnya melihat bahwa dia mendekati pantai kota manusia, yang memberi kita harapan bahwa dia akan diselamatkan dan bisa kembali ke orang tua aslinya. Nah, itu dia penjelasan saya tentang film ini ya guys. Jadi pesan moral yang dapat saya ambil dari film ini adalah pentingnya kesadaran akan identitas dan kebebasan. Kita diajarkan untuk berani mencari kebenaran meskipun itu menakutkan, serta menghargai hak setiap individu untuk hidup bebas dari manipulasi dan pengendalian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa.